Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jordan Nugraha dan selamat datang di podcast Catatan Merah. Oke teman-teman, malam hari ini aku bakal membacakan cerita mistis lagi. Nah, untuk episode pada hari ini, aku bakal membacakan salah satu cerita mistis mengenai seberapa mistis Gunung Lawu. Buat teman-teman yang hobi naik gunung, yang hobi mendaki, pasti kalian sudah tahu betapa mistisnya Gunung Lawu. Nah, di cerita kali ini saya bakal mengutip cerita dari salah satu komika terkenal di Indonesia yang mempunyai hobi naik gunung juga. Dia adalah Zawin Nur. Jadi buat teman-teman semua, sebelum kalian mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk mematikan lampu kamar kalian, tarik selimut, pasang headset, keraskan volume, dan selamat mendengarkan. Gunung Lawu berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan memang seperti yang banyak orang ketahui, Gunung Lawu ini mempunyai cerita-cerita yang sangat mistis. Memang Gunung Lawu ini dikenal menjadi salah satu gunung yang sangat angker. Salah satu komika yang hobi naik gunung sempat menceritakan cerita mistisnya pada saat mendaki Gunung Lawu. Di sini Zawin membagikan cerita pada saat dia mendaki Gunung Lawu bersama dengan salah satu temannya. Dan pada saat mendaki Gunung Lawu ini, Zawin dan temannya mendapatkan beberapa kejadian-kejadian yang ganjil. Ada beberapa kejadian. Untuk kejadian yang pertama, saat berada di pos ketiga menuju ke pos 4, teman Zawin merasakan jalannya terasa sangat-sangat berat. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Itu sudah tidak wajar, karena setiap sekitar 5-6 langkah, temannya sudah merasakan capek yang sangat-sangat capek. Sampai pada akhirnya Zawin menawarkan diri untuk bertukar tas dengan temannya, karena Zawin merasa mungkin temannya keberatan dengan beban yang dibawa. Tetapi pada saat sudah melakukan pertukaran tas, Zawin merasakan ternyata yang bikin berat bukan tas, karena menurut Zawin beban antara tas punya Zawin dengan tas punya temannya itu sama pada saat itu. Sampai pada akhirnya Zawin merasakan ada hal yang tidak beres terjadi pada malam hari itu. Tetapi mereka berdua memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan dan tetap berpikir positif. Nah, untuk keganjilan yang kedua, mereka berdua mendengarkan ada suara nafas. Saat melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4, Zawin dan temannya merasa kaget karena mereka berdua mendengarkan ada suara nafas yang terdengar di telinga mereka. Sekejap, mereka berdua pun memutuskan untuk berhenti. Dan mereka berdua pun saling bertanya, apakah mereka mendengarkan suara nafas itu satu sama lain. Dan ternyata memang benar, kedua dari mereka mendengarkan suara yang sama. Tetapi kembali lagi, mereka berdua tetap berpikir positif dan melanjutkan perjalanan mereka. Tidak berhenti di dua keganjilan itu. Mereka masih merasakan ada keganjilan lagi yang terjadi pada saat itu. Pada saat mereka membangun tenda di pos keempat, mereka merasakan semua terasa aman, normal seperti biasanya. Suhu di luar tenda 12 derajat Celcius dan di dalam tenda 16 derajat Celcius. Namun keanehan terjadi pada saat mereka berdua sama sekali tidak merasakan rasa dingin pada tubuh mereka. Padahal pada saat itu Zawin hanya menggunakan celana pendek dan juga flanel. Secara normalnya nih teman-teman, harusnya mereka merasakan cuaca yang dingin pada saat itu. Tetapi mereka tidak merasakan dingin sama sekali. Dan pada saat itu Zawin tetap berpikir positif. Dia bercanda ke temannya. Dia bilang begini, tenda ini mahal, jadi kita nggak bakal merasakan dingin. Dan sesaat setelah dia menyampaikan candaan itu, seketika Zawin dan temannya merasakan suhu yang sangat-sangat dingin. Dan Zawin pun sempat merasa menyesal
telah melakukan candaan seperti itu. Hingga dia merasakan ada sesuatu yang aneh lagi terjadi pada saat itu. Dan keanehan-keanehan tidak berhenti di situ. Sesaat kemudian, Zawin dan temannya mendengar ada suara orang menebang pohon dan ada suara delman. Ketika mendengarkan suara tersebut, hal pertama yang diingat Zawin adalah sebuah mitos ketika berada di Gunung Lawu tidak boleh menggunakan pakaian berwarna hijau. Dan pada saat itu Zawin menggunakan pakaian berwarna hijau dan tendanya pun berwarna hijau. Kata Zawin, tiba-tiba dari tenda sebelah kiri ada suara seperti ini. Dan ketika mendengarkan suara itu, Zawin pun takut dan dia pun terdiam. Dan dari sebelah kiri tenda, Zawin mendengarkan ada suara delman yang sedang berjalan dengan suara lonceng yang biasanya kita dengarkan ketika delman berjalan. Dan pada saat itu, Zawin melihat seperti ada satu orang yang mengelilingi tenda mereka, dan orang tersebut tersandung oleh tali tenda mereka. Di situ Zawin merasakan bahwa mereka benar-benar diteror oleh makhluk yang ada di Gunung Lawu. Dan untuk informasi teman-teman, bahwa Gunung Lawu ini sering banget didatangin sama banyak orang untuk melakukan semedi di puncak Gunung Lawu. Nah, kebetulan pada hari itu tepat bulan purnama, dan biasanya ketika bulan purnama memang terjadi banyak gangguan-gangguan. Tetapi menurut orang-orang, gangguan itu tujuannya tidak untuk mengganggu, tapi gangguan itu adalah ucapan selamat datang dari mereka penghuni yang ada di Gunung Lawu untuk orang-orang yang datang untuk melakukan pendakian ataupun bersemedi. Dan kebetulan pada malam itu memang banyak sekali orang yang naik ke Gunung Lawu untuk melakukan semedi di puncak Gunung Lawu. Maka tak heran jika Zawin merasa pada malam hari itu dia merasakan banyak sekali teror-teror yang mereka alami. Tapi kembali lagi, menurut Zawin itu bukan merupakan suatu gangguan, tapi itu adalah ucapan selamat datang dari mereka untuk orang-orang yang melakukan pendakian pada malam bulan purnama tersebut. Namun teman-teman, meski banyak orang menganggap Gunung Lawu adalah gunung yang sangat-sangat mistis, tapi buat Zawin, dia menganggap gangguan-gangguan itu adalah sebuah tanda keramahan dari para penghuni Gunung Lawu untuk para pendaki yang melakukan pendakian di Gunung Lawu. Itulah kenapa banyak sekali orang yang berminat untuk melakukan pendakian ke Gunung Lawu, padahal mereka tahu bahwa di Gunung Lawu itu banyak terjadi hal-hal mistis di Gunung Lawu. Tapi karena mereka selalu berpikir positif, mereka beranggapan kalau gangguan-gangguan itu adalah sambutan hangat. Makanya mereka tetap memutuskan untuk mendaki ke Gunung Lawu. Meskipun banyak gangguan-gangguan mistis yang dirasakan oleh Zawin, tapi di akhir ceritanya dia menyampaikan kalau dia sama sekali tidak kapok untuk mendaki ke Gunung Lawu. Bahkan dia mengatakan ingin melakukan pendakian ke Gunung Lawu suatu hari nanti. Oke teman-teman, sekian cerita horor pada hari ini. Semoga kalian suka dengan cerita horor ini. Kalau kalian punya cerita-cerita horor yang ingin diceritakan tentang suatu gedung atau tempat-tempat yang menurut kalian angker di daerah kalian, kalian bisa mengirimkan cerita tersebut ke email kami catatanmerahku@gmail.com, atau kalian bisa langsung DM ke Instagram saya @jordanugraha. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Catatan Merah kali ini, dan sampai jumpa di podcast Catatan Merah selanjutnya.